berdasarkan waktu Anda bersamanya, apakah Maggie Murdoch pernah cemas soal sesuatu? Dia khawatir tentang jumlah uang yang mereka minta dalam gugatan itu. Blanca Simpson pernah bersaksi di persidangan pembunuhan ganda Alec Murdoch. Kini dia bersama saya untuk menceritakan semuanya. Terlalu banyak hal yang beredar yang tidak benar tentang Maggie dan siapa dirinya sebenarnya. Dia punya kabar terbaru soal anjing Maggie, Baba, yang menghebohkan persidangan dan meruntuhkan alibi Alec Murdoch. Saya Anjanette Levy dan inilah Crime Fix. Alec Murdoch berada di penjara Carolina Selatan menjalani 2 hukuman seumur hidup berturut-turut atas pembunuhan istrinya, Maggie, dan putranya, Paul. Maggie dan Paul tewas ditembak pada 7 Juni 2021 di properti berburu keluarga mereka di Moselle, Colleton County, Carolina Selatan. Di persidangannya, yang pada dasarnya adalah persidangan abad ini di Carolina Selatan, Alec bersikeras bahwa dia tidak membunuh Maggie dan Paul. Pada tanggal 7 Juni 2021, apakah Maggie mengambil senjata ini, cakai atau senjata lain seperti ini, dan menembak putra Anda Paul di dada di ruang makan di properti Anda di Moselle Road? Ya, saya kinasalakonannya. Tuan Murdoch, apa yang sedih ada mengambil pistol ini atau pistol lain seperti ini dan menembak kepala putra Anda pada tanggal 7 Juni atau hari atau waktu lainnya? Tidak, saya tidak melakukannya. Tuan Murdoch, pernah Anda mengambil saya 300 blackout seperti ini dan menembakkannya ke kaki, badan atau bagian tubuh istri Anda, Maggie? Saya tidak melakukannya. Apakah Anda menembakkan 300 blackout ke kepala Maggie yang menyebabkan kematiannya? Tuan Green, saya tidak pernah menembak istri atau anak saya kapanpun. Alec Murdoch tetap bersikeras tak terlibat pembunuhan Maggie dan Paul, serta sedang banding atas vonisnya ke Mahkamah Agung Carolina Selatan. Namun ada satu bukti di persidangan Alec yang sepertinya meruntuhkan seluruh ceritanya. Ingat, dia bilang awalnya tidak ada di kandang anjing bersama Paul dan Maggie malam itu. Separuh video yang kemudian ditemukan detektif di ponsel Paul setelah dinas rahasia berhasil membukanya, mengguncang cerita Alex. Mundur. Cepat tebak. Hei, dia jual burger sekarang? Hey, Bubba. It's a chicken. Come here, Cash. Berat ya. Unit Alec Murdoch di Kennels. Bercerita anjing keluarga mereka, Buba, beberapa menit sebelum Paul dan Maggie ditembak mati menurut detektif. Buba adalah anjing kesayangan Maggie Murdoch. Kini ia bersama sahabat Maggie dan mantan pengurus rumah tangga, Blanca Simpson. Akan dibayar permina lanjut, jangan lewatkan. Ya, kamu sudah melihat Blanca Simpson bersaksi di persidangan. Kamu juga menurutku sudah wawancara dengan SWAT dan yang lain menggambarkan, menurutku ucapannya adalah Maggie adalah segalanya baginya. Bukanlah itu yang kamu katakan pada SWAT. Ya, Pak. Apa maksudnya? Maggie segalanya baginya? Dia sangat mengaguminya. Dia mencintai. Dia sangat mengaguminya. Menyamanya maksud saya lah, dia benar-benar memperlakukannya sebagai seseorang yang sangat dia kagumi, benar? Tepat sekali. Apakah Anda pernah melihat mereka bertengkar? Saya tidak pernah melihat mereka bertengkar, hanya ada sedikit perbedaan pendapat karena renovasi. Blanca sudah merawat Buba sejak Maggie dan Paul dibunuh dan akan menceritakan kondisi Buba sekarang. Jadi silakan tetap ikuti terus untuk itu. Blanca kini menulis buku tentang temannya, Maggie Murdoch, membahas kedekatan hubungan mereka dan kebaikan Maggie. Imam ini menekundang Blanca Simpson.
Dia adalah penulis buku di dalam rumah Murdoch. Dia adalah pengurus rumah tangga, tapi kita juga makin dari Maggie Murdoch. Jadi Blanca, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Saya sangat menghargainya. Buku itu ditulis dengan sangat indah. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, pertama-tama Anda tahu mengapa Anda memutuskan untuk menulis buku ini? Karena ini ada terlalu banyak hal yang beredar yang tidak benar tentang Maggie dan siapa dirinya. Ada sebenarnya kejahatan yang dilekatkan padanya. Aku hanya tidak suka cara dia dipersonifikasikan di depan umum. Kamu tahu saat itu sebenarnya tidak begitu. Maggie yang aku kenal. Maggie, kamu tahu siapa dia. Dan terus sejauh alasan karena kamu tahu, aku udah memutuskan untuk berbicara tentang hal itu. Apa saja hal-hal yang beredar yang menurutmu perlu diluruskan, hal-hal yang tidak benar yang tersebar tentang Maggie? Bertanya tentang sahabat dia yang suka menata bulu. Kamu tahu sosialita yang sombong dan merasa paling tinggi, kamu tahu, dan membicarakan tentang itu. Menyuruh pembantunya melakukan semua untuknya. Dan komentar-komentar yang diputar sedemikian rupa untuk membuat dia terlihat seperti salah satu wanita kelas atas yang sombong dan merasa paling tinggi, yang tidak punya apa-apa. Bahwa dia sebenarnya tidak peduli pada siapapun selain dirinya sendiri. Dan itu saja. Itu tidak benar. Dan aku benar-benar tidak suka hal itu. Dan menurutku sebagian dari itu bisa dianggap kamu tahu orang-orang iri dan kamu bisa mengetahuinya. Dan sebagian. Itu hanya keburukan murni yang datang dari orang-orang yang sebenarnya tidak mengenalnya. Berdasarkan apa yang mereka dengar tentang dirinya. Aku pikir akan menceritakan beberapa kisah saja. Kamu tahu siapa dia sebenarnya, di balik pintu tertutup, bagaimana kamu tahu hal-hal yang kami lakukan semacam itu. Jadi orang-orang bisa melihat kamu tahu siapa dia sebenarnya. Kalian punya persahabatan yang unik maksudku, karena kamu pernah bekerja di firma hukum untuk Alec dan keluarganya. Tapi kemudian, dan kamu juga pernah bekerja di sana, Koi. Tapi kemudian kamu tahu mereka mempekerjakanmu untuk bekerja di rumah, tapi kalian jadi berteman. Maksudku, kamu sudah membicarakan hal ini saat kamu memberikan kesaksian di persidangan. Ya, saya melakukannya. Dan Anda menulis tentang itu di dalam vlog. Dan rekan penulis Anda, Mary. Mary Weaver, Mary kerjaan luar biasa. Mary Frances Weaver bersama Anda menceritakan kisah sini. Saya suka bagaimana buku ini dimulai. Dan Anda bercerita tentang mimpi itu dan bagaimana Anda memiliki mimpi tersebut. It's why ditulis sebenarnya bahwa Maggie datang kepada Anda setelah sedemikian dan Shin dasarnya berkata, uruslah ini. Dan dia ingin Anda menceritakan kisahnya. Ceritakan sedikit tentang itu pada saya kisahkan sepertinya itu sangat nyata. Sebelum mimpi itu, ketika ibunya menghubungi saya, kami sudah dia sudah tahu kabarnya, hanya sedikit dibahas. Nah, itu terjadi tepat setelah penembakan di pinggir jalan. Saya bertemu ibunya dan dia diberitahu tentang apa yang terjadi. Dan mereka berkumpul di Moselle. Itu terakhir kalinya, kamu tahu, aku pergi ke Moselle. Dan aku ingat kami sedang berbicara dan Nona Kennedy berkata, Blanca, aku percaya padamu untuk ini. Aku bilang padanya. Aku merasa dia selalu ada di dekatku. Aku masih ingin menelepon dan bicara dengannya. Dan Dit bilang, oh ini aku tahu. Dita bilang, aku juga ingin melakukan hal yang sama. Dan kemudian aku tidak tahu, mungkin seminggu kemudian itu agak aneh. Aku bisa merasakan kehadirannya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya bisa merasakannya seperti aku benar-benar emosional. Dan aku ingat aku sedang tidak enak badan, lalu aku berbaring dan suamiku bilang aku tertidur. Dan nanti malamnya, mungkin sekitar jam 2 pagi, antara jam 2 dan 3 pagi, aku ingat. Dia mulai membangunkanku karena suasana makin emosional sampai akhirnya benar-benar emosional. Dia membangunkanku karena khawatir. Aku seperti, setelah aku terbangun, aku merasa itu benar-benar terasa nyata.
Rasanya begitu nyata, rasanya seperti aku benar-benar baru saja berbicara empat mata dengannya. Itu saya kepribadiannya, kamu tahu. Tapi tetap saja seperti itu. Aku tidak tahu. Rasanya seperti aku sadar, tapi aku tidak mau percaya kamu tahu bahwa dia sudah tidak ada lagi. Meski kami berbicara di dalam mimpi, rasanya aneh. Aku bertanya padanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana perasaanmu? Kamu tahu ada apa? Hanya kamu tahu pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya, tapi rasanya, waduh, alam bawah sadarku, aku tahu ya kalau dia tidak nyata, tapi tetap saja terasa nyata. Itu terasa nyata bagiku. Aku merasa mungkin, entahlah, itu membawa sedikit kedamaian. Itu membawa banyak kedamaian untukku. Dan itu juga, kau tahu, itu juga agak menyedihkan. Ya, aku hanya bisa membayangkan kalau memang seperti itu. Itu membawamu damai, tapi juga membuatmu sedih sekaligus. Karena dia sudah tiada. Iya, Pada saat itu, Paul sudah tidak, kamu sudah bicara tentang Paul, dan kamu tahu Paul benar-benar begitu. Orang-orang berbicara sangat buruk tentang Paul Murdoch. Kamu tahu bahwa kamu tahu perahu itu, kecelakaan perahu dengan Mallory Beach. Maksudku, itu benar-benar mengerikan. Sebuah tragedi, kamu tahu. Teman-temannya jelas sangat menyayangi Paul. Ceritakan tentang Paul Murdoch yang kamu kenal. dia sering sekali bercanda padaku sejak dia masih kecil. Dia dulu entah itu berjalan melewatiku, mengambil lalu menyembunyikan barang-barangku. Paul dulu begitu. Paul sebenarnya masih seperti anak-anak di dalam hatinya. Dia suka berada di luar ruangan, dia suka bermain kotor, dia juga suka naik ke mesin-mesin. Dia maksudku. Dan setiap kali dia masuk lewat pintu, kamu tahu sikapnya selalu seperti, apa kabar Buba? Bagaimana kabar keluarganya? Kamu tahu, dia akan bertanya padaku satu persatu, menyebut nama anak-anakku satu persatu, bagaimana kabar mereka. Mike memang besar, dia memanggil suamiku Big Mike. Berkata apa yang dilakukan Tuan Big Mike? Cukup ajak dia. Apa rencanamu akhir pekan ini? Atau apapun yang dia lakukan. Tidak pernah pelika sisi lain dari dirinya itu ya. Aku memang tidak pernah. Dia selalu sangat sopan, sangat peduli, dan itu adalah sisi lainnya. Itu sisi yang orang-orang tidak tahu. Ya, jika dia meminta bantuannya, dia akan membantumu dan memberimu. Seperti yang dikatakan Anthony Cook dalam salah satu wawancaranya, kamu tahu, dia akan memberikan bajunya sendiri untukmu, dia akan membantumu. Maksudku, dia anak yang baik dengan kesalahan dalam menilai. Pada hard right of right, ada sayangnya, kamu tahu itu punya konsekuensi. Tapi dia punya masalah. Ya, dia punya masalah dan sedang depresi serta mengalami masalah kesehatan. Tapi Paul punya rasa ingin tahu seperti anak kecil mencoba sesuatu. Dia suka tahu, kamu tahu itu pada jalan baik. Dia suka berkebun karena sejak kecil nih dia akan menanam kebun dan membagikan hasilnya. Dia memang selalu penasaran. Tapi dia juga punya kepribadian suka bercanda, termasuk dengan saya, dan saya ingin mengingatnya seperti itu, bukan sebaliknya. Tidak lagi. Menurut saya cara dia digambarkan di media tidak memberinya, tidak mencerminkan siapa dia sebenarnya. Mungkin dia memang begitu, tapi saya tidak melihatnya. Dan saya tidak duduk di sini untuk mengatakan, kamu tahu, mereka berbohong tentang dia. Karena saya tidak kenal sangat kamu tahu pada waktu-waktu tertentu. Tapi sejauh yang saya tahu saat saya pergi ke sana, kamu tahu saat saya bekerja di sana, saat terkecil tadi anak laki-laki penasaran yang suka mengeksplorasi, selalu seperti itu. Kamu tahu, selalu mencoba mencari tahu. Dia memang selalu penasaran dengan segala hal. Dua kirim melakukannya. Dia kadang-kadang membuatku takut karena dia seperti anak kecil yang suka menantang bahaya. Dia akan memanjat keluar jendela di ruang permainan. Saat mereka tinggal di Jalan Holly, mereka suka melompat ke kolam renang.
Dan semua maksud aku dia akan naik sepeda motor dan sena masuk berkeliling. Dan aku akan agak berhati-hati, kau tahu, tapi memang begitulah dia. Dia memang anak yang suka menantang bahaya. Dia penasaran, dia selalu saja ingin mencoba, selalu ingin tahu tentang segala hal. Tapi saya itu karena Star ingin tahunya, bukan karena nakal, harus aku katakan begitu. Tapi aku punya kenangan yang sangat indah tentang dia. Aku ingin kembali ke Juni 2021. Kamu mendapatkan kata itu. Paul, Chigi, dan Megan telah dibunuh. Aku bahkan tak bisa membayangkannya. Kamu memasak makan malam untuk mereka, kamu meninggalkan makan malam itu, dan kemudian dalam beberapa jam mereka ditembak mati. Apa yang kamu rasakan? Create react mau dan alagan bisa famous itu. Aku harus membayangkan kamu pasti sangat terkejut, seperti kamu tidak percaya. Awalnya, telepon berdering pagi itu, dan awalnya aku berpikir, kenapa Alex meneleponku? Lalu aku bilang, mungkin itu Maggie. Biasanya jika baterai ponselnya hampir habis, dia meneleponku dari ponsel Alex. Jadi aku mengangkat teleponnya, dan begitu aku mengangkat telepon itu, aku mendengar dia berkata, dia bilang, B, mereka sudah pergi. Dan dia menangis ya, dan itu seperti tangisan bernada tinggi, hampir tidak bisa bernapas. Dan aku bilang, apa maksudmu? Mereka sudah pergi, B, mereka sudah pergi, kataku. Dan reaksiku adalah, ya apa mereka kembali ke Edisto? Aku sih benar-benar tidak tahu siapa semaksudnya pada aku. Aku memang tidak tahu. Ya meski dia menangis, aku pikir mungkin dia sedih karena mereka kembali ke Edisto atau semacamnya. Aku mau tidak manis pada membayangkan apa yang terjadi selanjutnya ketika dia berkata, tidak B, mereka sudah meninggal, tapi dia tidak memberitahuku kalau mereka telah ditembak. Dia tidak memberitahuku bagaimana atau apapun. Yang kuingat hanya dia bilang mereka sudah meninggal dan aku menjatuhkan telepon. Dan suamiku ada di situ. Kau saya mencoba selama ini apa yang dikatakan Alex padaku, dan suamiku bertanya padaku, ada apa? Dia mengangkat telepon, lalu aku mengambilnya dan Alex berbicara. B, mereka sudah pergi, dia menangis. Aku bilang akan berpakaian dan segera ke sana. Kamu di mana? Katanya. Aku di rumah mama papa di Almeida. Aku bilang akan segera ke sana. Dan aku menutup telepon, aku selesai berpakaian. Dan kamu tahu, dengan terburu-buru, aku masuk ke trukku. Ya, dan aku pergi ke Almeida untuk bertemu dengannya, dan Buster sudah ada di sana saat aku tiba bersama pacarnya Brooklyn di Almeida. Itu adalah sebuah perjalanan dari rumahku ke Almeida sangat singkat. Tapi rasanya seperti waktu berjalan sangat lambat, tidak peduli. Waktu terasa berjalan sangat lambat di pikiranku. Tapi aku ingat masuk ke trukku dan langsung mematikan radio karena aku benar-benar tidak ingin mendengarkan apapun di radio saat itu. Dan kemudian kau tahu aku benar-benar tidak ingin ada apapun. Tidak ada lagu yang mengingatkanku pada momen itu, kau tahu? Kendal, aku ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi karena di pikiranku aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang aku tahu hanyalah bahwa mereka sudah meninggal dan aku tidak tahu. Aku sudah seperti waktu terasa lambat, tapi jantungku rasanya seperti mau meloncat keluar dari dadaku karena aku ingin segera keluar ke sana. Dan rasanya seperti keputusasaan. Kamu tidak tahu. Itu seperti perasaan datang bersamaan, seperti naik roller coaster emosional karena kamu tidak tahu harus merasa bagaimana. Aku tidak tahu harus mengharapkan apa, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya tahu bahwa aku harus keluar ke sana untuk melihat apa. Kamu tahu apa yang bisa aku lakukan. Alec Murdoch, kamu tahu, tadi saya lagi mas mengajukan banding atau vonis itu ID. Kamu tahu dia tidak pernah goyah dalam mengatakan bahwa dia tidak membunuh Paul dan Maggie. Apa pendapatmu tentang itu? Maksudku, apa kamu punya keraguan? Apa kamu ragu? Apa pendapatmu? Aku sudah tidak punya keraguan lagi. Awalnya aku memang ragu, aku tidak mau percaya. Tapi seiring berjalannya waktu dan aku mulai
Aku tidak menonton kesaksiannya langsung. Aku tidak aku tidak punya pelisahnya. Aku benar-benar suka orang-orang yang mengejek fakta bahwa, oh, ini kamu tahu, ya dia ingusnya keluar dari hidung dan dia sebenarnya tidak menangis dan aku tidak. Menurutku itu tidak lucu dan baikku itu memang tidak. Itu bersikap menghakimi dan aku tidak ingin melakukan itu. Menurutku itu bukan hal yang lucu dan memang bukan. Aku bukan pendendam dan aku merasa ada saat-saat di mana aku rasa aku tidak bisa menghadapi itu dan sulit bagiku untuk melihatnya dalam kapasitas itu saat dia duduk di kursi saksi. Tapi bahkan sekarang karena aku sudah tidak mengenal orang itu lagi yang ada di sana. Itu bukan orang yang sama yang aku kagumi, yang kau tahu, hormati. Ada sebenarnya hal yang telah berubah, tapi sesaat itu kamu sudah merasakan kamu tidak merasakan semua itu. Kamu masih merasa kasihan, kau tahu padanya, tapi aku tahu dia tak akan pernah. Dia tidak akan pernah mengakui. Dia akan membawa itu sampai ke ada Maggie. No, dia akan selalu menyalahkan orang lain untuk itu. Apakah Maggie pernah menubuatkan kepadamu tentang kesulitan keuangan tentang Alex, penyalahguna narkoba, atau hal-hal seperti itu? Dia sama sekali tidak tahu tentang keuangan. Ketika Tante Maggie memiliki rekeningnya sendiri untuk membayar tagihan-tagihan. Situasi keuangan yang terjadi itu karena kontraktor yang mereka sewa Maggie harus. Saya percaya cara kerjanya seperti ini. Ian Chow dia akan menyewa subkontraktor untuk datang ke Edisto atau Moselle, dan para kontraktor itu apa yang mereka inginkan. Yang harus dilakukan Maggie adalah menghitung jumlah kontraktor yang ada di sana, jam berapa mereka datang, jam berapa mereka pergi, jam berapa pekerjaan apa yang mereka lakukan. Lalu di akhir minggu dia harus membayar perusahaan subkontraktor itu terpisah dari kontraktor utamanya. Dan memang begitu. Itu membingungkan baginya karena dia punya kontraktor di Moselle dan juga yang pergi ke Edisto. Jadi disitulah masalah keuangan terjadi. Kamu tahu dia membayar tagihan dari rekening itu dan juga membayar para kontraktor. Tapi Alex tidak pernah menyebutkan punya masalah apapun. Maggie bilang dia akan melakukannya. Karena kalau aku kehabisan uang, aku tinggal bilang ke Alex dan dia akan transfer ke rekening itu. Itu yang selalu kuingat show jika dia harus bayar tagihan atau ada sesuatu terjadi. Dia akan bilang, "Bon Alex, aku butuh kamu memasukkan uang ke rekeningku," dan dia akan melakukannya. Jadi dia tidak tahu apapun cara dia melakukan semuanya. Sejauh yang aku tahu, dia tidak pernah bermasalah dengan itu dan juga tidak tahu soal kesulitan keuangan apapun. Satu-satunya kekhawatirannya adalah gugatan hukum yang akan datang. Dan permohonan untuk memaksa yang akan berlangsung hari Kamis itu. Itulah yang menjadi kekhawatirannya. Selain itu tidak ada yang lain. Kurasa mencoba mencari tahu bagaimana hal itu akan dipresentasikan di pengadilan dan apa konsekuensi dari gugatan itu nanti. Tapi itu adalah kekhawatirannya, bukan karena dia mengetahui hal lain. Dia tidak akan menyerahkan segala yang kamu tahu demi memperbaikinya. Dia tahu itu terakhir mengembalikan Mallory. Tapi dia akan memberikannya. Kamu tahu dia akan melakukan apapun yang harus dia lakukan jika itu terserah padanya. Setelah persidangan, aku ingat ada wawancara yang muncul dengan seseorang yang katanya manikuris, mengatakan bahwa Maggie ingin meninggalkan Alex. Apa dia pernah bilang begitu padamu? Dan tidak selama Swiding itu selama waktu orang-orang mengatakan bahwa dia sedang mencari pengacara perceraian. Dia bersama ibu dan saudara perempuannya di Key West. Jadi itu tidak benar. Dia sedang merayakan ulang tahun ibunya, jadi itu benar-benar tidak benar. Terus dan aku percaya itu sudah jadi lelucon di rumah bahwa Maggie akan bercerai. Dan aku sudah mengatakan ini berulang kali. Maggie dulu sering bercanda dan setiap ada kebingungan atau sesuatu yang terjadi atau dia merasa mereka sedang mengusiknya,
Iya, dia segenai, aku akan menceraikan ayahmu lalu menikah dengan Tom Brady. Dan itu jadi bahan candaan terus-menerus. Dan aku merasa sangat yakin bahwa mungkin aja seseorang pernah mendengar dia berkata, aku akan menceraikan Alex. Tapi mereka tak mendengar seluruh percakapan. Aku rasa dari situ semuanya bermula. Kecuali pas dengarnya secara tidak sengaja, lalu rumor itu berkembang dari situ. Namun tidak pernah tadi modus saya akan bercerai. Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa ada masalah dalam pernikahan mereka. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Aku tahu kamu masih punya Buba. Ya, maksudnya. Dan Buba itu anjing kesayangan Maggie. Kamu tahu. Tapi Baba juga punya peran besar dalam persidangan ini. Maksudku Buba dan Paul, tapi Buba benar-benar menghancurkan cerita Alec Murdoch. Alibinya lewat video itu. For Shabalik, ceritakan sedikit kepada saya tentang seberapa besar arti Buba bagi Anda. Kamu tahu, saat pertama kali aku membawa Buba, pikiran itu tidak pernah terlintas di benakku. Aku hanya ingin memastikan bahwa kalau tidak ada, kamu tahu, tidak ada orang lain yang menginginkannya. Kurasa Buster sudah menelepon ke banyak tempat dan saat menghubungiku, dia bilang tidak ada yang mau menerimanya. Aku tidak tahu siapa yang disapai. Dia bertanya, maukah kamu menerimanya? Aku jawab, tentu mau. Aku juga tanya, kapan bisa menjemputnya? Karena aku benar-benar merasa sangat berat meninggalkannya di kandang waktu aku pergi hari itu. Seperti yang ku bilang, saat dia menelepon dan memberitahuku, aku tanya, bisa aku jemput sekarang? Dan dia bilang, ya Bu. Jadi aku pergi menjemputnya. Aku tidak pernah. Bahkan sampai hari ini, kami tidak. Dan aku bilang, aku dan suamiku, kami hanya tidak suara rimbinya dari sedampak yang telah dia buat. Dan betapa populernya dia sebenarnya. Sampai baru-baru ini. Karena kamu tidak benar-benar memikirkan itu. Kamu tahu, kamu berjalan bersamanya, kamu bicara dengannya, kamu tahu. Dia mau menyalahkan Bella sekarang kecilnya dengan datang dan berbaring kau. Jika ingin perhatian, dia akan meletakkan cakar besarnya di atasmu. Kami tidak terlalu memikirkannya sampai dia mulai. Baba menurutku setelah persidangan, semuanya dimulai. Kami menyadari, kamu tahu, bahwa dia terkena. Tapi dia memang busuk. Karena dia aku dah busuk sebelum aku bawanya sama rumahku. Dan dia juga tetap busuk sampai sekarang. Jadi dia menuntut perhatian dan dia memang ingin diperhatikan. Dia ingin dimanja. Dan kau tahu? Tapi aku benar-benar bersyukur bahwa aku benar-benar mendapatkannya. Dan bahwa Buster memikirkan aku untuk merawatnya. Dan dia benar-benar sangat membantu dalam membantu kamu memproses apa yang telah terjadi. Dan aku pikir aku tidak tahu, mungkin hewan juga bisa merasakannya. Aku merasa rasa nafas itu saling dirasakan sehingga dia benar-benar menjadi anugerah bagiku dengan kehadirannya di rumah. Dan aku akan selalu berterima kasih pada Buster karena telah memilihku dan memintaku untuk merawatnya. Itu sangat membantu aku secara pribadi. Baik, Blancha sudah di sana. Sebelum aku menutup, ada hal yang ingin kamu sampaikan yang belum aku tanyakan? Aku hanya ingin orang-orang mengerti bahwa ketika kamu mengatakan hal-hal buruk tentang Maggie dan Paul, pertimbangkan dia bagaimana kamu mengatakannya. Bahkan sekarang kamu tuh main serius dengan cara mereka membesarkan anak. Atau kamu tidak suka arogansinya karena dia memang agak arogan. Paul memang begitu. Bersikaplah bijaksana dan hormatilah orang tuanya. Kamu tahu, keluarganya. Mereka masih memprosesnya. Dan cobalah untuk sedikit, kamu tahu, sedikit lebih bijaksana. Pikirkan dulu sebelum kamu mengatakan hal-hal yang buruk, karena menurutku, maksudku ya, mungkin itu tidak akan membuat perbedaan. Orang-orang akan tetap punya pendapat mereka sendiri, tapi ada beberapa yang akan mendengarkan
Pikirkan tentang keluarganya, pikirkan tentang putranya. Hmm. Mereka tidak pantas mendengar hal-hal buruk yang dikatakan. Kamu tahu, mereka sudah tidak di sini untuk membela diri. Agi hanya ingin sedikit lebih banyak rasa hormat terhadap mereka. Bagaimanapun perasaan mereka terhadap Alex itu urusan lain, tapi kamu tahu tetaplah hormat. Mereka benar-benar orang baik, mereka sangat rendah hati, dan menurutku mereka pantas mendapatkan rasa hormat itu. Itu saja yang aku minta. Aku ingin kalian menghormati keluarga itu sebelum berbicara atau mengatakan hal buruk tentang mereka. Baiklah, hai Blanca Simpson, bukunya benar-benar bagus. Terima kasih banyak, aku sangat menghargai waktumu. Terima kasih banyak. Dalam Rumah Murdoch yang ditulis oleh Blanca Simpson dan temannya Mary Frances Weaver sekarang sudah dijual di Amazon. Cek saja bukunya, nah bagus. Itu saja untuk Crime Fix kali ini. Terima kasih Anginette Levy sudah bersama saya. Sampai dijumpa di sini lain waktu.